Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini, Ibu Siti? Baik, Alhamdulillah ya. Terima kasih atas waktu yang Ibu sediakan untuk percakapan kita hari ini, di mana hari ini saya Pipi Darliah MPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara akan melakukan kegiatan observasi kelas yang akan Ibu lakukan ke depan ya Ibu ya, di mana hari ini kegiatan observasi ini kita lakukan dalam rangka untuk melihat seperti apa kesiapan Ibu untuk melakukan proses pembelajaran ke depan. Hari ini sebelum Ibu melakukan supervisi kegiatan pembelajaran di kelas, tentu Ibu sudah membuat perencanaan ya untuk masuk ke kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu Siti, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan atau akan Ibu lakukan di kelas nanti apa ya Bu? Baik, terima kasih Bu Pipi Darliah. Saya nanti akan menyampaikan materi pembelajarannya tentang sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Nah, di sini tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik memahami tentang sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Nah, kemudian di samping memahami, diharapkan bahwa peserta didik bisa mempraktikkan bagaimana sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah di dalam baik nanti dipraktekkan di sekolah atau nanti bisa mereka dipraktekkan di rumah, atau ketika terjadi gerhana atau terjadi istisqa atau minta hujan dan sholat jenazah. Oke, jadi itu tujuannya ya, siswa bisa memahami tentang sholat gerhana, sholat jenazah, kemudian juga sholat istisqa ya Bu Siti ya. Nah, selanjutnya Bu Siti, nanti dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu area pengembangan yang mana yang hendak dicapai Ibu? Area pengembangannya yaitu di media pembelajaran. Okay. Ya, di media pembelajarannya. Karena apa? Kalau di media pembelajaran kita berharap bahwa peserta didik itu lebih senang memahami materi ini. Baik, jadi Ibu nanti dalam proses pembelajarannya, area pengembangan yang hendak dicapai adalah pada hal penggunaan medianya ya Bu Iya, ya? penggunaan media. Oke, nah untuk pembelajaran Ibu nanti itu strategi apa yang Ibu persiapkan? Strategi yang akan diterapkan nanti kita akan membuat anak berkelompok sehingga lebih mudah untuk mereka anak-anak sendiri lebih mudah untuk memahami ya, jadi lebih eksklusif. Nah, kemudian dari saya juga lebih mudah untuk mengontrol kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, jadi nanti strategi yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran Ibu adalah melalui kelompok-kelompok ya, Iya. agar lebih mudah anak untuk memahami, kemudian Ibu pun juga lebih mudah untuk mengontrol ya kegiatan pembelajaran siswanya. Baik Ibu, dalam pembelajaran nanti media apa yang akan Ibu gunakan? Media yang akan digunakan adalah base learning ya. Ya, itu yang akan digunakan. Itu sepertinya lebih akrab kepada anak-anak. Ya, mereka mencari tahu, memahami. Nah, di situ nanti juga mungkin ada tanya jawab di situ. Problem based learning ya Bu, artinya ya, problem ya. Masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan dari
sholat tadi ya, kemudian mereka mencari tahu bagaimana cara pelaksanaannya ya. Oke, jadi medianya nanti apa Bu untuk anak bisa mencari atau memahami materi Ibu? Bisa nanti berupa media poster ya, poster atau gambar atau bentuk video ya, video. Oke, baik. Video sholat jenazah, ya? tata cara sholat jenazah, sholat istisqa dan sholat gerhana. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi strategi yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran tersebut nanti dengan sistem berkelompok, kemudian Ibu menggunakan media yang mempermudah anak untuk memahami tata cara dari sholat yang Ibu maksud tadi ya. Oke, kira-kira kapan nih jadwal pelaksanaan supervisi ini untuk siap Ibu lakukan? Ya, karena ini materi di kelas 8, Ya. jadi insya Allah hari Rabu. Rabu Ya, ya. hari Rabu jam ke-7, 8. Rabu jam ke-7, jam ke-8. di kelas 8B. Oke, di kelas 8B. Baik, Bu Siti, ini Ibu sudah menjelaskan persiapan Ibu untuk kegiatan supervisi pembelajaran ataupun supervisi klinis kita. Nanti saat pelaksanaan supervisi, tentunya saya akan mengamati hal-hal yang memang menjadi perencanaan Ibu hari ini, mulai dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai kepada peserta didik, kemudian area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran, dan semuanya itu akan menjadi perhatian dan catatan saya selama proses supervisi ya Ibu Siti ya. Oke, kemudian nanti setelah kita melakukan supervisi di kelas Ibu, kita tentunya akan menindaklanjuti kegiatan supervisi di kelas itu dengan kegiatan pasca observasinya, pasca pengamatan pembelajaran Ibu di kelas ya Ibu. Iya. Nah, dan nanti pada saat kegiatan pasca observasi bisa jadi akan dihadiri juga oleh pengajar praktik saya. Oke, baik Ibu Siti, untuk percakapan pra observasi untuk kegiatan supervisi klinis kita. Nah, sebelum kita mengakhiri nih Bu, saya sedikit meminta bagaimana refleksi Ibu tentang percakapan kita hari ini. Apa yang Ibu rasakan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang didapat atau yang dirasakan pada hari ini setelah melakukan pra observasi, bahwa membuka pengalaman ya, buka pengalaman karena kita sebagai guru kalau selama ini bahwa observasi itu menjadi momok yang menakutkan, dan ini sebenarnya tidak. Ini adalah sebuah pembelajaran untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seorang guru sehingga nantinya bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran sehingga lebih mudah dipahami oleh murid-muridnya, dan itu akan meningkatkan kualitas baik bagi guru itu dan kualitas terhadap sekolah dan pendidikan secara luas. Oke, baik, terima kasih Bu Siti. Alhamdulillah ternyata kegiatan percakapan pra observasi sebelum kita melakukan observasi menjadi sesuatu yang sangat penting ya, menjadi sebuah pengalaman gitu untuk mempersiapkan pembelajaran kita di kelas dan peningkatan kompetensi kita sebagai guru untuk meningkatkan pembelajaran kita. Baik Ibu Siti, terima kasih atas waktu yang telah Ibu sediakan. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan supervisi kita bisa berjalan dengan baik. Insyaallah. Oke, terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Anak-anak, pada hari ini sebelum Ibu melanjutkan, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa temannya yang tidak masuk? Rizky.
Satu orang ya, Rizky ya. Apa kabarnya? Apakah dia sakit atau Alpa ya? Tidak ada kabar. Ya, mudah-mudahan besok Rizkinya bisa bersekolah kembali, bisa bergabung dengan kita. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan materi kita tentang amanah dan jujur. Dan pada hari ini kita akan memasuki materi baru atau tema baru, yaitu tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Ketiga sholat itu apakah sudah pernah dikerjakan? Pernah mengikuti orang melakukan? Iya, sudah pernah ya. Tidak mungkin tidak pernah. Sholat jenazah tentu orang yang meninggal di desa kita banyak sekali. Masa tidak pernah sekalipun kita mengikuti. Kemudian mungkin sholat istisqa dan sholat gerhana yang belum pernah kita lakukan ya. Tentu ada pengalaman dari yang sudah dikerjakan. Ketiga sholat itu termasuk sholat apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau wajib itu sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ketiga sholat itu dihukum menjadi sholat sunnah. Nanti akan kita bahas bagaimana sunnahnya itu sunnah apa. Karena sunnah, makanya tidak sering kita melakukan atau mengerjakan. Sebelum kita masuk pada bagaimana tata cara sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah, Ibu berikan gambaran. Gerhana, kita mengetahui bahwa sering Bu sampaikan, materi pelajaran ini terintegrasi dengan materi pelajaran pendidikan agama. Ini terintegrasi dengan mata pelajaran lain seperti pelajaran IPA, IPS. Saat ini kita akan membahas tentang materi sholat gerhana. Gerhana di dalam pelajaran IPA itu tergabung antara biologi dan fisika. Di dalam fisika, pelajaran fisika, materi pelajaran fisika itu ada yang kita kenal dengan gerhana. Sampai saat ini, apa itu yang dimaksud dengan gerhana? Sudah pernah mendengar gerhana? Sudah. Apa itu gerhana? Ada yang bisa menyampaikan tentang gerhana? Gerhana ada dua. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Ada khusuf, ada kusuf. Jadi gerhana itu terjadi kalau gerhana matahari, posisi bulan dan bumi itu menutupi matahari. Jadi cahayanya lebih besar, lebih luas, artinya dia menutupi. Begitu sebaliknya, kalau terjadi gerhana bulan, matahari, posisi matahari dan bumi, posisi matahari, ini gerhana bulan ya, posisi matahari dan bumi menutupi bulan, maka terjadi gerhana bulan. Kalau gerhana matahari, posisi bumi dan bulan menutupi matahari. Ini adalah fenomena alam. Fenomena alam dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tapi dalam pelajaran pendidikan agama, inilah bukti Allah memperlihatkan kepada manusia bentuk kekuasaannya.
apapun yang diinginkan oleh Allah, Allah bisa saja membuat. Nah, fenomena itu, gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian terjadinya kemarau, ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah, sehingga manusia, makhluk kita ini, tidak ada tempat kita untuk tunduk. Kita lihat matahari luas, menerangi sejagat raya. Matahari itu tidak hanya milik orang Indonesia, matahari itu milik orang Amerika Barat sana. Artinya menyinari seluruh jagat raya. Nah, ketika terjadi gerhana, maka tertutupi semua. Barangkali kita ingat kemarin ada gerhana matahari total. Seluruh dunia itu ditutupi oleh bumi dan bulan. Artinya posisi matahari kita tertutupi oleh bumi dan bulan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita harus tunduk kepada Allah Sang Maha Pencipta matahari, bulan, dan bumi. Hanya itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia disunnahkan untuk mengerjakan sholat sunnah gerhana, baik gerhana matahari, gerhana bulan, begitu juga dengan sholat istisqa. Kedengaran ya? Dengar ya? Kita akan belajar mengenai praktek sholat gerhana bulan. Sebelumnya perlu untuk kita ketahui sahabat bahwasanya sholat gerhana ini yaitu matahari bulan berbeda dengan sholat-sholat yang biasa kita lakukan setiap hari seperti sholat pagi dua waktu atau sholat-sholat sunnah lain. Jadi sholat gerhana ini terdiri dari 2 rakaat. Namun pada dasarnya di rakaat yang pertama terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali rukuk. Kemudian di rakaat yang kedua juga sama, terdapat 2 kali membaca Fatihah dan 2 kali rukuk. Jadi perbedaan intinya hanya pada tiap satu rakaat itu terdapat 2 kali rukuk. Komari rakaat ini imaman lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Jadi caranya sama, ya Ibu pertegas kembali, caranya sama. Di perbedaannya dengan sholat kita, sholat wajib atau sholat sunnah yang lain, 2 rakaat. Pada sholat gerhana matahari dan bulan itu ada 2 kali Al-Fatihah dalam 1 rakaat dan 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Hanya itu perbedaannya. Selanjutnya sholat istisqa. Sholat istisqa juga termasuk sholat sunnah. Sholat istisqa ini artinya sholat minta hujan. Kapan kita minta hujan? Kalau terjadi kalau terjadi kemarau panjang. Kalau kemaraunya baru 2 hari, belum boleh kita minta hujan. Kalau kemaraunya sudah 3 bulan, 4 bulan, kita kesulitan air, maka itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Untuk lebih memahaminya, kita akan melihat video dari sholat istisqa. Usalli sunnat al-istisqa rak'ataini lillahi ta'ala. Allah
أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. Artinya gambaran sholat istisqa seperti itu laksanaannya. Mungkin kita di desa jarang mengerjakannya. Kenapa jarang dikerjakan? Banyak yang tidak memahami. Kalau kemarauannya panjang ya terima saja panjang, nggak ada doa-doa. Padahal kalau terjadi kemarau panjang, Allah memerintahkan kita untuk minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Selanjutnya sholat yang ketiga adalah sholat jenazah. Sholat jenazah sudah pernah mengerjakan? Sudah. Berapa rakaat? Bu tanya berapa rakaat? Enggak ada rakaatnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu hanya ada takbir. Berapa takbir? Takbirnya 4 kali. Untuk lebih paham, kita saksikan dulu nih videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Baiklah sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat jenazah. Sebelum kita memulai sholat jenazah, maka kita perlu untuk memperhatikan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Apabila jenazah yang disolati adalah laki-laki, maka posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka posisi imam berada pada perut jenazah, sejajar dengan perut. Jadi itu adalah perbedaan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Selanjutnya kita mempersiapkan niatnya terlebih dahulu sebelum kita memulai sholat. Jadi apabila jenazahnya itu adalah laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti imaman jika kita menjadi imam, atau makmuman jika kita menjadi makmum, fardhan lillahi ta'ala. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka niatnya usolli ala hadzal mayyitati imaman jika menjadi imam, makmuman jika menjadi makmum, fardhan lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat ini sahabat, kita tidak harus menggunakan bahasa Arab, boleh kita menggunakan bahasa Indonesia. Seperti misalnya di bawah ini, saya niat sholat atas naik perempuan ini menjadi makmum karena Allah Ta'ala, boleh. Atau misalnya kita niat seperti ini, saya niat mensolati jenazah yang ada di depan saya fardu karena Allah Ta'ala, itu juga boleh. Kemudian setelah kita mempersiapkannya, kita memulai untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar, sambil kita mengangkat
perlu diketahui sahabat bahwasanya ketika kita takbiratul ihram maka mulut kita mengucapkan takbir Allahu Akbar soal jenazah yang sudah kita bahas sebelumnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini takbir kedua ya. Ini takbir ketiga. وعلى آل سيدنا محمد آل سيدنا محمد sampai sini saja sudah cukup. Sedangkan jika jenazahnya adalah perempuan maka doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini takbir ketiga. Kemudian setelah kita membaca doa kita kemudian salam 2 kali sambil menoleh ke kanan, kemudian salam yang kedua menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu tadi tata cara mulai dari sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Mudah-mudahan dari beberapa video yang kita saksikan tadi kita memahami bahwa ketiga sholat itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya muakkad. Muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, daripada kita santai, mendingan kita ikut menyolatkan di masjid. Begitu juga kalau terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Pelaksananya kalau gerhana matahari dan gerhana bulan, ketika terjadi gerhana itu langsung dilaksanakan. Terkadang gerhana itu ada sebentar waktunya ya, sebentar. Gerhana mataharinya sebentar, gerhana bulannya juga sebentar. Kalau misalnya mengerjakan sebelum tidak boleh. Ketika terjadi gerhana matahari dan bulan, begitu juga dengan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Ibu kira kita tentu akan sudah memahami dari ketiga sholat yang sholat sunnah yang disunnahkan untuk kita mengerjakan. Ibu tanyakan sekarang, apa perbedaan antara sholat gerhana dengan sholat sunnah lainnya? Gimana perbedaannya? Di waktu apa lagi? Iya, di ruku dan bacaan Al-Fatihah. Kalau sholat sunnah lainnya itu hanya 1 kali. Kalau di sholat gerhana dua kali bacaan Al-Fatihah, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. I'tidal itu sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau sholat istisqa sama rokaatnya 2 rokaat. Kalau sholat jenazah tidak ada rokaat, hanya ada takbir. Berapa kali takbir? 4 kali. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Untuk membahas atau membahas dari video tadi ya, dari video yang kita saksikan tadi. Silakan per kelompoknya untuk membahas isi video tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 kelompok ya. Silakan per kelompok membahas dari video yang ditayangkan tadi. Silakan. Ditulis ya, ditulis.
Bahan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo. Ayo. Sholli sunnatal istisqa. Sholli sunnatal istisqa rakaataini mamuman. Ayo, apa yang dikerjakan? Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yuk. Allahu Akbar. Nah, apa bacaannya? Doa iftitah kan? Nggak usah doa iftitahnya. Surat Al-Fatihah lagi. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Tangannya di sini, yang sini. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Nah, itu bacaannya. Rokaatnya sama ya, tapi sholat istisqa ini didahului oleh 2 khutbah. Pelaksananya sama dengan sholat sunnah lainnya. Yo, silakan. Yuk. Ayo. Sholat jenazah, ayo semuanya. Usolli ala semuanya ikut. Sholli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ayo, takbiratul ihram. Allah. Apa yang dibaca? Al-Fatihah. Yuk baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil Bismillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk, takbir kedua lagi. Allah. Salawat. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tangannya tetap. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu sebenarnya sampai fil alamin innaka Hamidum Majid ya. Takbir ketiga. Ya. Takbir ketiga. Allah maghfir lahu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Dah, takbir keempat lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana walahu. Nah, udah, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah, silakan duduk. Gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Ini jangan dianggap remeh. Kita hidup di masyarakat. Kalian semakin lama semakin besar, semakin dewasa. Bukan kecil terus. Bisa jadi nanti jadi imam.
Jadi imam yang pintar, yang cerdas agama. Bagaimana kita mau mengajak masyarakat untuk melaksanakan kalau kitanya tidak bisa. Makanya sekarang itu kenapa ketika terjadi gerhana tidak ada yang mengerjakan sholat gerhana? Mungkin tidak tahu tata caranya, tidak tahu. Sholat jenazah, kita menganggap bahwa sholat jenazah itu yang tua saja sholat, harusnya kita ikut sholat. Apalagi ada keluarga kita yang meninggal dunia, ayah, ibu, nenek, kakek kita, adik kita harusnya mengikuti. Jadi jangan menganggap remeh. Makanya di dalam pelajaran ini dikumpulkan ketiga sholat sunnah ini. Kenapa? Sholat ini sangat dianjurkan. Pahalanya kalau sholat jenazah itu sama sebesar gunung Uhud. Sekali kita sholat mengantar jenazah, begitu juga. Kemudian mengapani, begitu juga. Nah, artinya bahwa walaupun sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya, dan pahalanya lebih besar di antara sholat sunnah yang lain. Ibu kira sampai di sini ini mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita tutup materi ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu sekalian atas waktu dan kesempatannya pada kegiatan percakapan pasca observasi kelas yang sudah saya lakukan, di mana saya Pipi Darliah MPD CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 36 Bengkulu Utara. Hari ini akan melakukan sesi percakapan observasi kelas dengan Ibu Siti Saleha SAG, guru mata pelajaran agama Islam. Nah, kemudian ada pengajar praktek Ibu Memperawati SPD MTPD. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai, Ibu Siti apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, Mempera hari ini apa kabarnya, Mem? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kegiatan percakapan pasca observasi ini bisa berjalan dengan baik sampai selesai. Baik, langsung saja untuk percakapan pasca observasi ini. Kemarin kegiatan observasinya sudah kita lakukan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 itu di kelas 8B, di mana waktunya itu di jam ke-6 dan ke-7 ya, yang berlaku di SMP Negeri 36 Bengkulu Utara. Nah, langsung saja yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Siti, tujuan dari kita melakukan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi atau mereview proses yang sudah dilakukan saat mengajar di kelas kemarin, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan pada saat dilakukannya kegiatan percakapan pra observasi. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Siti, bagaimana perasaan Ibu terhadap kegiatan pembelajaran di kelas kemarin. Terima kasih Bu Pipi Darliah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin, saya sudah melaksanakan bagaimana pelaksanaan atau persiapan-persiapan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar atau perencanaan dari kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan. Pada kegiatan pembelajaran kemarin,
yang dititik beratkan adalah pada media pembelajaran. Dalam pelaksanaan observasi kemarin, media pembelajaran yang sudah saya gunakan adalah penayangan video. Sebenarnya ada dua, satu adalah poster, dan poster tidak sempat untuk ditayangkan karena mungkin pada kegiatan kemarin saya terlalu banyak menyampaikan materi, artinya terlalu banyak saya menyampaikan materi kepada siswa sehingga posternya tidak sempat saya berikan kepada anak-anak. Dan pemutaran video karena videonya itu ada 3 kemarin, itu video sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Di pemutaran video itu waktu pemutarannya juga tidak maksimal sehingga anak-anak tidak karena karakter kita anak-anak di sini kan masih lamban ya, agak low dia ketika dia melihat atau menyaksikan serta memahami video yang ditayangkan itu. Akhirnya pada tingkat keberhasilan dari siswa, nah saya menilai itu dia agak kurang dia memahami dari video tersebut. Nah itu yang saya rasakan kemarin setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti atas refleksi dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya akan menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya terkait proses yang sudah Ibu lakukan ya. Di saat kita melakukan percakapan observasi gitu ya, itu memang Ibu meminta untuk diamati area pengembangannya adalah tentang penggunaan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang Ibu sampaikan ya memang ada penggunaan video dan poster. Nah, betul seperti yang saya amati kemarin, memang penggunaan medianya hanya menggunakan media video ya Ibu Siti ya. Nah, kemudian model pembelajaran, dalam perencanaan model pembelajaran kemarin Ibu merencanakan penerapan PBL ya, problem based learning gitu. Nah, namun dalam kegiatan kemarin menurut Ibu sendiri problem based learningnya sudah dilaksanakan apa belum? Makasih Bu Pipi atas masukannya atau koreksinya. Yang penggunaan model pembelajaran problem based learningnya kemarin sebenarnya juga sudah dilaksanakan, tapi lagi-lagi berkaitan dengan waktu ya. Jadi anak-anak tidak mencukupi waktunya untuk mengamati atau untuk mencari tahu permasalahan dari materi yang saya sampaikan. Jadi memang kemarin tidak terlihat ya penggunaan model pembelajaran based learningnya. Betul, saya juga melihat penggunaan pembelajaran model PBL-nya itu tidak terlihat. Nah, kemudian Ibu Siti, ini kan ada juga kemarin Ibu merencanakan pembelajaran berkelompok. Nah, kemarin saya melihat anak-anak memang sudah Ibu kelompokkan, Ibu bentuk kelompok-kelompoknya. Nah, menurut Ibu dalam pembagian kelompok kemarin itu sudah tepat atau belum dalam hal penentuan pengelompokannya itu? Oh ya, kalau pembagian kelompoknya menurut saya sudah pas ya, karena di antara kelompok itu ada anak yang agak low-nya, kemudian ada juga yang lebih cepat, sehingga di antara kelompok itu satu sama lain dari siswa itu dia dapat memberikan masukan kepada temannya yang lain yang agak low. Oke.
Berarti pengelompokan kemarin sudah pas ya, Iya. Ibu mengambil pengelompokan itu berdasarkan tingkat kemampuan Iya, tingkat dari kemampuan siswa. dari siswa. Iya, di mana dalam satu kelompok itu bervariasi tingkat Iya. kemampuannya ya Ibu ya. Baik, jadi di sini kan Ibu sudah merefleksikan tadi kan ada kelemahan-kelemahan yang sudah Ibu lakukan. Di antaranya adalah penyediaan media yang tidak terrealisasi semuanya gitu, yang hanya terrealisasi dari perencanaan yang menggunakan video dan poster, yang terrealisasi hanya penggunaan media video. Nah, kemudian yang kedua, dalam pembelajaran Ibu Siti merasa sepertinya terlalu banyak berbicara sehingga menyebabkan media tidak termanfaatkan secara tepat. Kemudian waktu jadi terasa tidak cukup gitu. Iya. Nah, kemudian dari kendala-kendala yang Ibu rasakan itu, kira-kira ke depan apa yang akan Ibu rencanakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut? Iya, untuk ke depan, insya Allah saya akan memperbaiki terutama bagaimana mengefektif dan mengefisienkan waktu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah, kemudian yang kedua, saya akan fokus kepada siswa dan tidak terlalu banyak menyampaikan di awal dari materi, tinggal lagi nanti di akhir dari kegiatan pembelajaran itu, maka saya akan memberikan penguatan kepada siswa. Oke, baik. Jadi rencana tindak lanjut Ibu tadi kan mengefektifkan dan mengefisienkan waktu. Bentuk Ibu mengefektifkan dan mengefisienkan waktu ini seperti apa nanti? Pertama, saya akan memanfaatkan waktu yang singkat itu tidak terlalu banyak pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi, terutama pada media. Jadi setelah saya memberikan materi dari tema apa yang akan disampaikan, sedikit saya memberikan ulasan ketiga materi itu, sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Saya langsungan memberikan pada media video dan berbarengan, dan saya memberikan media poster. Iya. Bagus sekali ya Bu Siti ya, benar. Saya dari apa yang Bu Siti sampaikan berdasarkan pengamatan saya kemarin, memang di awal kenapa kemudian waktunya banyak tersita, karena memang Ibu Siti terlihat lebih banyak memberikan pengantar materi, sementara kita dalam perencanaan itu area pengembangan yang ingin dilihat itu adalah pemanfaatan media. Nah, jadi benar, saya juga setuju sekali dengan apa yang Bu Siti sampaikan. Jadi ke depan mungkin perbaikannya setelah melakukan aktivitas pembukaan, mungkin pengantar dari kita berkaitan materi cukup sedikit, nanti lebih fokus pada pemanfaatan video ya Bu ya. Baik, kemudian kira-kira waktunya kapan ini Bu, Ibu akan melakukan perbaikan ini? Insya Allah minggu depan. Minggu depan. Ya, hari Rabu. Untuk perencanaan pembelajaran. Untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Itu rencana tindak lanjut yang berkaitan mengefektifkan dan mengefisienkan waktu ya. Sekaligus itu juga yang untuk terlalu banyak memberikan penghantar gitu ya. Itu bisa diatur dengan perubahan yang pertama tadi ya. Kemudian udah include semuanya nih ya, pemanfaatan media ya dengan cara mengefektifkan waktu tadi. Kemudian yang kehabisan waktu tadi semoga dengan penggunaan media tadi tidak banyak berbicara atau berceramahnya gitu ya. Baik, setelah ini Bu Siti akan melaksanakan dan artinya berproses kembali gitu kan, memperbaiki yang kurang. Nanti juga setelah berusaha untuk melakukan rencana tindak lanjut dengan perbaikan-perbaikan ini, kalau seandainya Bu Siti masih punya kendala lagi gitu kan, kira-kira Bu Siti apa lagi yang akan Ibu Siti lakukan?
Misalnya Ibu Siti sudah mencoba nih rencana perbaikan ini, ternyata masih ada lagi kekurangannya, apa kira-kira yang akan Ibu Siti lakukan? Ya saya tentunya sebagai guru ya saya akan berusaha untuk memaksimalkan bagaimana kegiatan pembelajaran itu, terutama di media pembelajaran ya, karena saya melihat bahwa kalau media pembelajarannya ini yang lebih difokuskan pada media pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, saya kira anak-anak mungkin dia lebih memahami dari materi yang disampaikan. Oke, baik, terima kasih Bu Siti atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan proses observasi yang kita lakukan mulai dari percakapan pra-observasi sebagai proses kita untuk merencanakan, kemudian kita lanjut kepada proses observasi itu sendiri di kelas, dan Bu Siti yang melakukan kegiatan pembelajarannya. Kemudian setelah saat ini kita melakukan percakapan pasca observasi dalam rangka mereview proses pembelajaran kemarin dan melihat apa yang masih terdapat kekurangan. Kemudian kedepannya tentu kekurangan itu kita upayakan untuk diperbaiki dengan rencana-rencana perbaikan, dan rencana-rencana itu pun juga kita belum tahu hasilnya kalau kita belum merealisasikannya. Dan nanti ketika sudah kita realisasikan, ya baru kita bisa melihat kembali apakah berhasil atau tidak ya Bu ya. Iya, baik. Oke Bu Siti, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada pengajar praktik saya, Ibu Mem Ferawati SPD NTPD, untuk memberikan tanggapannya atas percakapan kita pada siang hari ini. Pada Ibu Ferawati, kami persilakan. Itu aja mungkin ya Bu Siti, Iya, Bu. Bu Bibi, alhamdulillah selamat sudah selesai melakukan kegiatan supervisi klinis dengan menggunakan keterampilan coaching ya Bu ya. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan dari guru penggerak Bu Siti. Jadi terima kasih sebetulnya Bu Siti udah membantu CGP Bu Pipi ya. Nah jadi nanti ini sebenarnya bagaimana supervisi klinis ini sering dilakukan dari kita mungkin awal dulu menjadi guru, mungkin sampai nanti akan pensiun, itu akan selalu dilaksanakan supervisi klinis. Nah tapi ada bedanya mungkin Bu, kalau dulu ketika kita mau disupervisi oleh pengawas, kepala sekolah mungkin agak takut Bu, agak takut, tapi kalau sekarang itu mindsetnya sudah dirubah. Jadi bahwasanya supervisi klinis itu dilakukan itu untuk peningkatan pembelajaran di kelas. Jadi inputnya untuk guru, untuk murid juga, dan ujung-ujungnya untuk sekolah. Nah, jadi di mana di sini sebenarnya Bu Pipi belajar juga, belajar bagaimana dia membangun kemitraan coaching dengan guru. Jadi langkah-langkahnya mungkin di supervisi klinis itu tidak serta-merta supervisornya langsung masuk kelas, akan tetapi ada mungkin Ibu kemarin sudah Bu ya, ada pra-observasi dulu di mana Bu Pipi dialog dengan Ibu Siti kan sebelum masuk kelas, mungkin ditanya apa tujuannya, terus RPP-nya seperti apa, Ibu nanti mau dinilai, bahkan sampai penilaiannya seperti apa. Nah kemudian ada juga pas diobservasi itu mungkin rekan kerja Bu Pipi melihat, melihat bagaimana cara Ibu mengajar. Nah sebenarnya kita bersyukur Bu, ada teman yang mau melihat, memberi masukan. Terkadang kan kalau kita sendiri mungkin perasaan kita ngajar sudah pas atau mungkin kurang. Nah dengan adanya teman, rekan sejawat kita yang melihat, ataupun kepala sekolah ataupun pengawas itu memberi masukan kepada kita, mungkin apa yang mesti kita perbaiki atau mungkin yang sudah baik yang perlu kita pertahankan. Dan terakhir itu tentu saja seperti ini tadi ada pasca observasi. Jadi setelah selesai di supervisi itu ada follow up kegiatannya. Mungkin kalau dulu sudah di supervisi sudah kita nggak tahu kan Bu, apa ini, apa bagus, apa enggak, apa yang harus dikerjakan, nggak ada informasi lagi. Nah kalau sekarang mungkin lewat Bu Pipi ini sudah dikasih contoh. Ternyata setelah selesai observasi di dalam kelas, ketika keluar kelas, ketika keluar itu ada lagi dialog. Nah jadi diulas lagi, dikonfirmasi mungkin menurut Bu Pipi yang kurangnya ini. Nah jadi rekannya guru yang mengajar bisa menjawab, bisa memaparkan klarifikasi.
ataupun apa yang perlu ditingkatkan itu bisa. Nah, tapi di sini untuk pembelajaran coaching ini, gimana caranya itu mengajar treatment apa yang pas itu yang paling tahu ibu. Nah, ibu kita yang guru yang mengajar di kelas itulah yang paling tahu, yang paling tepat untuk pembelajaran siswa kita. Nah, jadi Bu Pipi membantu memaksimalkan potensi. Ibu tuh paling tahu tuh. Nah, Ibu Pipinya mancing-mancing aja. Kira-kira apa yang terbaik yang Ibu bisa berikan atau yang Ibu pahami seperti itu. Jadi Ibu Pipi dia tidak memberi jawaban sebenarnya Bu, tapi dia memancing bagaimana Ibu bisa mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada diri Ibu yang paling tahu murid Ibu di kelas, Ibu yang menjalankan, Ibu yang menjadi ujung tombaknya lewat kemitraan. Jadi seperti itu tadi, bukan walaupun nanti kepala sekolah atau pengawas tetap aja kemitraan Bu. Jadi Ibu ibaratnya bebas berekspresi, bebas menyatakan apa sih yang Ibu alami di kelas seperti itu. Jadi itulah Bu, ada salah satu prinsipnya itu prinsip tirta Bu. Tirta, jadi ngalir kayak air dialognya. Jadi mudah-mudahan dengan ada kegiatan seperti ini, guru-guru mindsetnya juga terbuka sama-sama lah Bu. Jadi oh ternyata supervisi itu tidak menakutkan, tidak ngeri. Itu tuh untuk diri kita sendiri juga, untuk murid kita juga. Ini itu aja Bu Pipi ya. Baik, Mem Vera, terima kasih atas tanggapannya pada kegiatan percakapan pasca observasi kelas. Ya, kita berharap kegiatan ini bisa berdampak positif, terutama bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan berimbas pada peningkatan mutu ataupun kualitas pembelajaran di kelas. Ya, mungkin demikian. Terima kasih atas waktunya Ibu Siti Saleha sebagai guru yang saya observasi yang mengajar mata pelajaran agama Islam. Kemudian Mem Vera sebagai pengajar praktek yang memberikan penguatan dan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.